Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala qadri miqdarihil azim amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para senior PMII, wabil khusus yang sudah menjadi profesor beneran. Ada profesor banyak di sini. Ada tadi profesor Maskuri Abdillah. Ada profesor Asrarun Ni'am. Kalau saya ini ada profesor Komarud. Para senior, Pak, Bapak semua saya nggak sebut satu persatu. Waktunya nggak cukup, semua nggak bisa kami sebut satu-satu. Terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini. Ini pertemuan yang sangat baik. La khaira kasirim min najwahum illa aman amara bisodaqatin au ma'rufin au islahu bainan nasi. Ini bagian dari islahu bainan nasi yang mengumpulkan orang-orang yang lama tidak bertemu. Saya sungguh rindu kumpul di komunitas NU, kumpul di komunitas PMII, yang suasananya itu suasana guyub, tidak ada suasana kompetisi. Dulu kita kumpul di muktamar bisa ketemu teman-teman, tapi muktamar suasananya suasana kompetisi. Kalau pilkada sudah pasti di antara kita nggak bisa satu, ada suasana kompetisi. Pilpres apalagi. Saya sama Pak Janjil enggak pernah ketemu. Kadang-kadang saling saut bersaut begitu. Tapi alhamdulillah lewat forum IKPMI ini kita bangun suasana yang tidak ada kompetisi di sini. Kita jadikan forum IKPMI ini forum rehat politik. Di sini saatnya kita wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Yang kita pikirkan hanya dua. Pertama, membantu adik-adik. Yang kedua, menolong teman-teman. Itu aja, membantu adik-adik dan menolong teman-teman. Karena itu kami sadar kita ini beragam dan kita multikultural. Karena itu Bapak sekalian, saya senang ada pertemuan ini dan sedikit kami menyinggung dengan tugas yang kami pakai, yang ada di kami, bahwa alhamdulillah kami dapat tugas yang sangat berat sekali, mohon doa restunya. Karena saking beratnya tugas kami itu, saya baru tahu kenapa tugas Menteri Agraria kok berat. Karena saya kemarin waktu Lebaran, saya silaturahmi ke Gus Koyum, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur, seorang ulama karismatik yang sangat alim di Lasem, Rembang. Kata Gus Koyum, saya mengutip beliau, di dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Yang bicara soal tanah ada 483. 483 ayat yang bicara tentang Al-Quran. Kalau ada alumni PMI yang mau nulis disertasi atau tesis tentang relevansi ayat-ayat bicara tentang tanah, bisa ketemu saya, akan saya kasih beasiswa. Tentang itu. Salah satu ayatnya adalah wa minha khalaqnakum
wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Toha ayat 55. Dari tanahlah aku ciptakan kalian manusia. Ke dalam tanah aku kembalikan manusia, dan dari tanah aku munculkan lagi manusia ke dalam kehidupan yang berbeda. 3 agama samawi pendapatnya sama soal tanah. Ini pertanda bahwa sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ini memang tanah menjadi sumber masalah. Dan saya paham, karena manusia itu bentuknya beda-beda. Saya yakin dulu itu manusia diciptakan juga dari tanah yang berbeda-beda. Ada kayak Mbak Anggi. Mbak Anggi ini ketua Komisi 6. Oh, Komisi 6 itu namanya Komisi 6, mitranya BUMN. Mbak Anggi ini saya tahu kalau ke luar negeri kunjungan kerja itu pasti belanja beli tas, beli sepatu, beli jam. Seperti ibu-ibu yang lain kalau punya kesempatan. Saya yakin beliau ini dulu lahirnya terbuat dari tanah pasar. Karena hobinya belanja terus-menerus. Tapi ada orang seperti Pak Ndin, Pak Mukoam, Pak Darto yang hobinya itu konflik terus begitu. Ya kan? Ini jangan-jangan dulu terbuat dari tanah sengketa itu. Yang sertifikatnya itu, nah, tapi juga mohon maaf ya, ada manusia di PMII juga yang orang seperti Amsardul Manan. Yang kalau buat usaha apapun bangkrut terus. Habis itu minta modal ke teman-teman yang lain terus. Saya yakin dulu ini terbuat dari tanah kuburan ini. Ini kok ketawa gimana, asli. Shot. Pakai shot ya aslinya. Nah Bapak sekalian, jadi tanah di Indonesia total jumlahnya 120 juta hektar. Ntar dulu, nanti sampai situ. Dari 120 juta hektar, 190 juta hektar, 120 jutanya berupa hutan. Yang hutan nggak bisa kita apa-apakan. Karena sudah ada penguasanya, menterinya namanya Raja Juli Hutan. Raja Hutan. Ya kan juga. Yang 70 juta, ini namanya APL. Nah ini di bawah kekuasaan saya ini. Nah 70 juta ini Bapak sekalian, ini yang menjadi concern kita ketika kita aktif di zaman pergerakan. Ada ketidakadilan struktural negara pada masa lampau dalam melakukan redistribusi tanah-tanah negara dalam bentuk hak guna usaha maupun dalam bentuk hak guna bangunan. Kenapa? Dari 70 juta itu 46%-nya dikuasai oleh 3.600 perusahaan, yang 3.600 perusahaan ini kalau kita deteksi hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia. Ini yang oleh teman-teman aktivis PMI itu ketika di demo yang disebut dengan oligarki ya ini. 60 keluarga menguasai 46% total tanah di Indonesia. Tanah APL, non hutan. Ada satu keluarga yang saya tahu keluarga itu setiap muktamar NU juga ikut membantu. Ya kan? Muktamar PKB juga pasti juga membantu. Muktamar Golkar apalagi. Keluarga itu sampai mempunyai 1,8 juta hektar. Satu keluarga. Ini yang disebut dengan ketidakadilan struktural di Indonesia. Saya sama Pak Nasaruddin Umar sama Pak Juri Mas Amin ada dalam kabinet, khususnya saya dipanggil khusus ketika jadi ini
Menteri Agraria ini diminta oleh Presiden, dikasih perintah jelas, tolong tata ulang redistribusi tanah negara ini dalam bentuk hak guna usaha dan hak guna bangunan dengan mengedepankan prinsip pertama adalah prinsip keadilan, prinsip kedua adalah pemerataan, dan prinsip ketiga adalah prinsip kesinambungan ekonomi. Terhadap perintah ini kami terjemahkan, yang kesinambungan ekonomi berarti yang sudah ada jangan dimatikan. Terhadap pemerataan dan keadilan ekonomi, yang sudah ada tapi kecil kasih kesempatan yang lain supaya tumbuh. Yang belum ada, belum punya seperti wajah-wajah alumni PMI ini, tolong kasih kesempatan tapi dengan catatan harus lebih produktif daripada pemain-pemain sebelumnya. Karena itu konsep diklat masuk dalam konsep di sini. Ya kan, dalam skema bagian dari prinsip keadilan dan prinsip pemerataan di sini. Karena itu kami mengundang. Kami sudah keliling ke semua ormas, NU sudah, Muhammadiyah sudah, Persis sudah, PUI sudah, Al Khairat sudah. Tadi pagi saya ke Nahdlatul Wathon. Kami memang sedang mengundang para pengusaha-pengusaha, terutama tanda petik yang pribumi, pengusaha-pengusaha pribumi Muslim, tanpa bermaksud untuk diskriminasi, karena memang ini yang harus kita afirmasi. Untuk yuk kita sama-sama manfaatkan tanah-tanah negara yang masih kosong, yang belum didaya gunakan, kita tanami supaya menjadikan usaha-usaha yang produktif dengan catatan dilakukan dengan usaha langsung, tidak boleh menjadi bimantara. Karena saya yakin kelakuan orang-orang NU dan kelakuan alumni PMI mayoritas itu hobinya menjadi bimantara. Bimantara itu bisnis, makelar, dan perantara. Sudah saatnya harus menjadi pelaku langsung. Tidak boleh menjadi bimantara. Nah, kalau ada ingin tertarik menjadi pelaku langsung, silakan ketemu saya. Tapi kalau dengan membawa jadi bimantara, mohon maaf, saya tidak membuka untuk bimantara. Kenapa? Karena saya lebih ahli di bidang bimantara daripada bapak-bapak sekalian. Itu maksudnya masalahnya. Paham Pak Jusun? Ini saya lakukan terjemahan ini semangatnya sama dengan semangat pergerakan sesuai dengan perintahnya Profesor Nasaruddin Umar. Ma'afa Allahu ala rasuli min ahlil qura walillahi wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil kaila yakuna dulatam bainal aghniyai. Supaya apa? Supaya uang itu tidak beredar di kalangan orang kaya itu saja. Kalau bahasanya almarhum Isa Muksin, jangan sampai alumni PMI habislah sudah masa yang suram, suram lagi. Nah, bahasanya almarhum Isa Muksin. Sudah saatnya kita harus mengakhiri mata rantai ini dan sudah saatnya. Sekali lagi, sekian, terima kasih. Selamat kepada Pak Fathan Subhi, senior saya. Ini tak kasih tahu, ini rahasia. Saya dulu ikut Mapaba pertama kali di Gedung Geraha Wisata Ragunan, ya kan, bersama Pak Fathan Subhi. Nah, waktu itu Pak Fathan ketua PMI cabang Jakarta. Dulu ada trio masketir. Itu namanya Fathan Subhi. Yang kedua namanya Sodik Nur. Mana Sodik? Gak ada Sodik. Yang kedua namanya Munib. Munibnya mana? Gak ada. Yang satu lagi yang selalu mendampingi setia sampai sekarang, Saipul Gajah. Nah, ini orangnya. Ini dulu zaman ketua cabang, zaman pertama kali saya ikut PMI di Geraha Wisata. Niatnya sederhana, ikut Mapaba dulu. Karena saya waktu itu di Depok gak ada PMI. Niatnya cari makan siang gratis.
ketemunya di situ. Ya, terima kasih Mas Fatkan, selamat. Ayo kita sama-sama kita kolaborasi, tidak usah berpolitik, tempatnya sudah ada masing-masing. Ya kan? Jangan berekspektasi saya di sini bisa ngatur Pak Cucun, nggak bisa. Sudah punya ADART masing-masing. Pak Fatkan jangan punya ekspektasi bisa ngatur Amin sama saya, nggak bisa juga. Ya kan, sudah punya ADART masing-masing. Ya kan? Masing-masing sudah punya tempat, sudah punya rumah. Di sini tempat kita rendezvous. Di sini tempat kita melakukan kerja bersama, rehat politik untuk kembali lagi, saya ulangi lagi, membantu adik-adik dan menolong teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.